tarik-menarik cawapres di koalisi Anies. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara PKS, Pipin Sopian. Selamat sore, Kang Pipin. Sore, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ada Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bahtar. Selamat sore, Mas Renanda. Sore Nana, sore semua. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore. Nah, saya mau ke PKS terlebih dahulu. Kang Pipin, ini Wakil Ketua Majelis Suro PKS yang masuk juga ke dalam tim kecil ya, Pak Sohibul Iman, menyebut 3 nama sudah mengerucut menjadi cawapresnya Anies. Ada Mas AHY, Ibu Kofifa, dan juga Kang Aher. Apakah kemudian Anies akan langsung memutuskan sendiri atau mesti diskusi lagi nih dengan koalisi? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi kami sangat bersyukur ya bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini selalu ada progres, selalu ada hasil-hasil kesepakatan yang dilakukan 3 partai ini dan bersama dengan Mas Anies untuk menunjukkan kepada publik bagaimana proses transparansi kami dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Jadi ketika kemarin sudah ada 5, kemudian saat ini 3, itu adalah proses di mana masukan dari partai-partai melalui tim 8 digodok berdasarkan piagam koalisi yang sudah ditandatangani, maka ini diserahkan kepada Mas Anies. Dan Mas Anies juga tidak otoriter, beliau memang sangat demokratis. Ketika diberikan kesempatan untuk memilih cawapresnya, maka beliau juga menyerahkan, silakan disampaikan tim 8 yang terdiri dari perwakilan dari partai koalisi memberikan pandangan-pandangannya dari berbagai sisi berdasarkan piagam koalisi itu, dan akhirnya nama itu mengerucut kepada 3 orang. 3 nama dari 5 itu sudah disebutkan oleh Dr. Sohibul Iman. Beliau bagian dari tim 8 itu menyampaikan, dan kemudian dari 3 itu kemudian tentu akan dikerucutkan menjadi 1, dan itu akan diserahkan kepada Anies. Jadi kami sangat bersyukur koalisi perubahan untuk persatuan ini solid, tidak ada gontok-gontokan, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, jadi sekarang posisinya sudah tinggal 3 ya, namanya AHY, Aher, dan juga Kofifa, begitu ya Kang Pipin ya? Betul, dan nama-nama itu memang sangat rasional. Nama-nama itu PKS memang punya kandidat dengan Kang Aher ya. Beliau sudah 2 periode di Jawa Barat, punya basis yang luar biasa. Kami juga menghargai Demokrat yang mengusulkan Mas AHY. Beliau adalah ketua umum partai yang sukses memimpin Partai Demokrat untuk bisa keluar dari KLB Muldoko ya. Dan kemudian saat ini juga saya kira progresnya sangat luar biasa. Dan juga kami menghormati pilihan dari Nasdem di mana mengusulkan Ibu Kofifa yang merupakan gubernur Jawa Timur saat ini. Ya, Kang Pipin, tapi kenapa membutuhkan waktu yang begitu lama ya memutuskan nama cawapresnya Mas Anies? Ya, saya kira ini waktu yang cukup lama ya untuk sampai di 2024 Februari, tanggal 14. Dan kita memang butuh waktu untuk melihat siapa sosok yang paling layak berdasarkan kriteria itu. Kriteria itu selalu kami sebutkan kontribusi elektabilitas, kerentanan politiknya lebih rendah, sehingga punya ketahanan politik kuat, tidak mudah dikriminalisasi, punya basis suara yang baik, kemudian punya visi misi dan sebagai duit tunggal dengan capres, punya chemistry. Dan itu tentu kita lihat. Dan yang penting bagi kami adalah di mana mitra koalisi kami, Nasdem dan Demokrat, tidak saling ngotot-ngototan, bersikeras, dan itu semua diserahkan kepada Mas Anies. Baik, saya mau ke Demokrat. Mas Renanda, sampai hari ini berarti Demokrat dalam posisi tetap mendorong ketua umumnya Mas AHY sebagai cawapresnya Mas Anies ya? Karena ini kan sudah tinggal mengerucut nih 3 nama, AHY, Aher, dan juga Kofifa. Berarti Demokrat posisinya masih tetap mendorong Mas AHY? ya kita tinggal mengikuti proses selanjutnya. Nah, jadi tadi sudah sampaikan Kang Pipin, sahabat saya dari koalisi kita. Betul, kita sangat solid gitu ya, sehingga proses-proses di kita itu pengerucutan ini memang sudah dalam pembicaraan di tim kecil. Dan kemudian juga masalah figur-figur sebelumnya yang difilter juga termasuk dalam penjaringan di tim kecil juga kan sebenarnya sudah dibahas gitu.
Sehingga mungkin lebih kepada nanti bagaimana persiapan kita untuk nanti membahas, sekali lagi tentu masih ada tahap selanjutnya untuk penyamaan nanti visi misi, dan juga tentu banyak faktor tadi sudah disebutkan sama Kang Pipin juga, ini banyak sekali yang harus kita juga Saya pertimbangkan. ingin kembali ke tadi pertanyaan saya bahwa posisinya Demokrat tetap mendorong ketua umumnya ya Mas AHY. Kan namanya Mas AHY masuk dalam 3 nama itu, Mas Renanda. Betul nah kalau itu. Kan itu udah dalam banyak kesempatan dijelaskan kenapa kita juga mengusulkan Mas AHY. Saya rasa nggak perlu saya ulang-ulang. Oke. Kita melihat dari sisi elektabilitas, melihat chemistry, kekuatan partai, dan seterusnya. Saya rasa tentu Baik. wajar kalau kita mengusulkan tetap Mas AHY. Oke, Mas Renanda, ini dalam acara Milad PKS, Mas Anies Baswedan mengatakan sudah mengantongi nama cawapres dan itu memberikan efek kejut. Ketua umum Anda tidak memberikan efek kejut karena dari awal sudah diprediksi kalau kemudian memilih AHY, ya itu memang sudah diprediksi sejak awal. Jadi bukan Mas AHY dong yang dipilih. Karena tidak memberikan efek kejut itu Mas Renanda. Ya, saya rasa kan posisi Mas AHY didorong ini kan Demokrat ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kan sampai sekarang kami tidak boleh dalam posisi bilang bahwa ini pasti AHY begitulah. Oke. Sehingga tidak boleh juga ada kesimpulan bahwa kalau AHY terus yang dipilih terus kemudian wah nggak ada kejutan gitu. Karena kan bagaimanapun juga memang nama ini belum memang sampai ke sana siapa pasangan Mas Anies. Kita tahu masih ada nama-nama lain kemarin, bahkan banyak lagi berkembang nama-nama lain di luar yang 3 itu. Jadi saya rasa tetap bagaimanapun juga pada akhirnya disampaikan itu nanti pada saat deklarasi pada waktunya tetap itu sebuah kejutan. Terutama apabila itu nanti kita lakukan sebelum pasangan-pasangan lain juga punya cawapres. Nah dalam hal inilah justru akan menjadi pertimbangan juga dari tim kecil maupun ketum-ketum partai apakah memang perlu urgensinya tuh nanti kita harus sampaikan duluan pasangan presiden dan wakil presiden ini. Kemudian apakah justru kita pertimbangkan nanti menunggu dari koalisi yang lain untuk menyampaikan, itu masih dalam pertimbangan. Oke, kenapa harus menunggu koalisi yang lain? Karena tidak pede dengan pasangannya Mas Anies? Karena kan kalau sudah pede dengan formula pasangan capres-cawapres tidak perlu menunggu yang lain. Ini kan politik, masalah pemenangan ini kan masalah, kita tahu ini masalah komunikasi politik. Dan dalam komunikasi politik itu tidak boleh tidak ada kejutan juga. Ya, jadi unsur surprise juga memang kita perlukan, tapi tidak melulu soal harus bahwa kalau AHY tidak surprise kata siapa gitu. Jadi sekali lagi mungkin masih banyak yang dibicarakan di dalam tim koalisi kecil ini, termasuk mengenai kapan waktu yang paling pas, paling efektif untuk kita menyampaikan kepada publik. Memang pertimbangannya panjang. Nah, plus minusnya kalau kita terlalu lama juga nanti mungkin kita bekerjanya kan kurun waktunya tidak terlalu luas ya, terlalu panjang. Ya, saya mau ke Mas. Kalau terlalu cepat juga kita pertimbangan juga. Jadi sekali lagi soal kapannya itu masih kita bicarakan kapannya nih. Tapi yang jelas sih mudah-mudahan tidak dalam waktu terlalu lama lagi, gitu. Oke, Mas Adi Pray, saya mau tanya, Mas Adi, ini dari 3 nama ya, yakni AHY, Aher, dan juga Khofifah, mana yang memberikan efek kejut? Karena kalau misalnya AHY kan kita sudah memprediksi sejak awal, yang disebut tadi Mas Anies bahwa cawapresnya itu akan memberikan efek kejut. Di antara 3 nama itu, mana yang lebih memberikan efek kejut? Dari analisisnya Mas Adi. Saya kira Khofifah yang akan memberikan efek kejut dari statement-statement publik yang disampaikan oleh elit-elit perubahan. Kenapa Khofifah? Karena Khofifah bukan dari PKS, karena Khofifah bukan dari Demokrat. Ini kan pertanyaan mendasar. Apa mungkin Khofifah itu akan diterima oleh PKS dan Demokrat untuk bisa mendampingi Anies? Kalau itu diterima, tentu jadi kejutan di mana. Kenapa menjadi kejutan? Berarti politiknya PKS dan Demokrat itu mengusung Anies di koalisi perubahan memang niatnya lillahi ta'ala. Asal Anies menang, siapapun. Biasanya kan elit-elit partai ini berebut untuk bisa menduetkan ketua umum mereka ataupun elit mereka mendamping Anies. Mengingat Anies ini nggak mungkin bisa maju tanpa salah satu dari mereka. Anies nggak bisa maju misalnya tanpa Demokrat, Anies pun tak bisa maju tanpa dari PKS. Jadi kalau dibilang efek kejut, saya kira the one and only dari 3 nama itu adalah Khofifah. Yang kedua, efek kejutnya adalah karena kemenangan yang ingin dicapai oleh poros perubahan Anies Baswedan. Khofifah ini kan memiliki begitu banyak kelebihan yang saya kira belum dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Misalnya secara teritori, kita memang agak kurang kuat ya di Jawa Timur. Khofifah adalah jawabannya, mengingat Khofifah adalah gubernur di Jawa Timur yang saya kira memang penetrasinya cukup kuat.
Yang kedua, Hovifah itu adalah orang yang dianggap mampu mengonsolidasi basis-basis nahdliyin, basis yang selama ini memang berjarak dengan Anies Baswedan. Yang ketiga, tentu Hovifah itu dianggap mewakili preferensi politik kaum perempuan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Herawan. Tiga variabel ini yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa Hovifah saya sebut jauh lebih mengejutkan dibanding yang lainnya. Kalau mau ditambahkan, Hovifah mengejutkan itu wakil Anies karena Hovifah sebenarnya kalau mau jujur selalu dikait-kaitkan saat ini posisinya juga bagian dari kubu pemerintah. Hovifah jadi gubernur Jatim posisinya adalah sebagai menteri sosial yang juga adalah pembantunya Jokowi. Jadi ini yang saya kira saya sebut efek kejut lain. Kalau AHY dipilih saya kira rasional karena AHY ketua umum partai, elektabilitasnya kuat, masuk dalam radar cawapres favorit. Kalau Aher yang kemudian dipilih saya kira juga rasional, mengingat Aher adalah mantan gubernur 2 periode, punya pengalaman di eksekutif, memiliki basis konstituen yang cukup kuat dan solid di Jawa Barat, yang saya kira tidak bisa diragukan soal soliditas dan mesin politiknya. Kalau itu yang dipilih ya tidak ada efek kejut. Ini orang dalam yang dianggap tidak terlampau memberikan nilai tambah elektoral untuk memenang. Mas Adi. Oke, selain memberikan efek kejut, berarti menurut Anda sosok Hovifah juga memberikan efek elektoral yang signifikan ya terhadap pemenangannya Anies Baswedan. Itu yang bisa saya rangkum dari pernyataan Anda tadi. Betul, efek elektoral itu yang pastinya dicari juga oleh poros perubahan ya, karena Anies kalau dilihat secara rata-rata salah satu lubang terbesar kelemahannya ada di Jawa Timur dan basis pemilih Nahdliyin. Ini yang saya kira memang sepertinya membuat kenapa poros perubahan itu sekalipun sudah 8 bulan berpacaran tapi tidak kunjung mengumumkan kira-kira siapa pasangan dalam pelaminan. Berarti masih ada yang deadlock ya? Ini deadlock. Oke, deadlock. Oke, saya mau masuk lebih dalam ke... Oke, saya mau masuk lebih dalam. Sebentar, Kang Pipin. Sebentar. Ya udah silakan Kang Pipin. Sebelum saya nanti ke Mas Renanda, silakan. Ya. Saya kira ya semua punya potensi kejutan ya. Karena memang kejutan bagi kita adalah bahwa ketika Mas Anies sebagai capres saja kejutan. Dan kemudian kita punya cawapres ya. Misalnya Mas AHY itu juga kejutan karena dia tokoh muda, kemudian dia juga sebetulnya ada juga pihak-pihak yang tidak menghendaki beliau menjadi cawapres gitu ya, ada proses pengganjalan gitu. Jadi ketika ini berlayar dari capresnya sudah ada, cawapresnya ada, juga ini kejutan. Tetapi bagi publik kejutannya adalah ketika memang kita bisa menampilkan sosok yang Dewi Tunggal ini dan memberikan harapan baru dan memberikan spirit perubahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami ya, terutama mungkin juga Mas Renanda ya, dan juga Nasdem, tidak ada ceritanya deadlock. Kenapa? Kami sudah punya payung koalisi, pihak kami itu sudah menyerahkan kepada Mas Anies untuk menentukan siapa cawapresnya. Jadi pada titik itu ya tidak ada deadlock karena apa? Kami memahami kalau itu diberikan ke masing-masing partai kemudian harus voting dan bukti. Akhirnya apa? Ya kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan sebagai capres untuk menentukan siapa cawapresnya. Tinggal nanti dikomunikasikan dengan baik, Mas Anies nanti memutuskan sebelum diumumkan tentu akan menyampaikan ke Presiden PKS, Ketua Majelis Syuro PKS, Pak ini saya memilih Pak ini saya sudah memutuskan kemudian ke Pak SBY, AHY, kemudian kepada sebagainya. Oke, saya mau ke Mas Renanda ya dari Demokrat ya. Ini kalau Kang Pipin optimis sekali bahwa tidak ada deadlock, bahwa nanti akan diputuskan oleh Mas Anies kemudian dibawa ke ketum-ketum parpol. Tapi Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief, rekan Anda di partai menyebut jika sampai Juni tidak ada deklarasi cawapres, maka Demokrat memikirkan opsi lain. Apa ini maksudnya? Ini ancaman bagi Anies dan koalisi seperti PKS dan juga Nasdem. Kalau nggak memilih Mas AHY. Oke. Tapi sebelum itu saya mau tanggapi juga. Jadi begini, masalah kembali. Ini kita fokusnya kita jangan kepada surprise-nya. Karena begini, bisa juga nanti ketika diumumkan memang akhirnya kita semua sepakat dan Anies memilih AHY, ini saya berandai-andai ya. Tentu juga ini efek kejutan juga karena orang berpikir dengan masuknya nama baru, figur baru sepertinya ini sebagai clue begitu.
Ya bisa juga nanti kan yang paling surprise tuh sebenarnya Kang Adi Pray karena udah yakin juga bahwa Itu dari Pak sudut ini pandangnya Mas punya Renanda, sesuatu tapi dari yang- sudut pandang publik berbeda, Mas. Sudah bisa ditebak kalau misalnya nanti pada akhirnya Anies akan memilih AHY. Saya ingin Anda menjawab Ini, tadi ya itu kan- pernyataannya Mas Andi Arief ya. Iya, oke lah. Kalau soal Oke. itu saya nggak akan tanggapin. Karena masalah itu kan sebenarnya Mas Anies yang lebih ngerti kenapa dia lempar itulah gitu ya. Tetapi kita di tim kecil kan sebenarnya sudah tahu apa yang sebenarnya dibicarakan sampai sejauh ini. Nah soal Andi Arief, begini loh, kita ini kan nggak mungkin, partai kan banyak sekali kader-kader utama ya, yang juga punya pemikiran berbeda, juga mungkin melempar aspirasinya juga itu ke muka publik juga untuk sebenarnya juga misalnya menjadi pertimbangan pihak internal kami. Sah-sah aja. Saya rasa juga dari teman-teman PKS kan banyak yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tim kecil. Teman-teman di Nasdem seperti itu juga. Saya rasa kita Oke. tidak membatasi ruang pikir kader-kader dan teman-teman kita ya. Tapi sejauh ini kan yang kita jelas, ini kan harus tim kecil ini yang bisa menjelaskan sebenarnya pembicaraan seperti apa. Kalau kami sebenarnya saya juga tuh udah terupdate sebenarnya dengan baik apa yang disampaikan oleh tim 8 ini kan selalu saya update tiap hari lewat sekjen. Jadi sebenarnya sekali lagi ya mungkin personal Andi Arief merasa bahwa ini Demokrat kalau nggak sampai Juni kayaknya kelamaan nih, kita cobalah kita colek gitu ya koalisi supaya ya kita jangan terlalu lama lah, kira-kira kan seperti itu harapannya. Cuma itu aja sebatas itu. Nah. Oke, opsi lain itu apa maksudnya? Tadi disampaikan oleh Ketua Bapilu Anda Harus karena ditanya menanggapi Andi Arief kalau bukan. itu. Iya, tapi kan itu Begini, menanggapi kalau hasil itu- survei di Litbang Kompas yang memperlihatkan bahwa ada penurunan elektoral di Partai Demokrat, di Nasdem dan juga di PKS. Oh enggak. Itu konteksnya kemudian nggak ke situ. itu ketika ditanya wartawan konteksnya itu apakah salah satunya karena Mas Anies tidak kunjung deklarasi bersama dengan koalisi dan juga dengan cawapres, makanya dijawab Iya. seperti itu, ada opsi Iya. lain. Iya, Berarti ada kekhawatiran ini Mas Renanda. Jadi, nggak juga, nah. Jadi sebenarnya sekali lagi, ini kan sebenarnya kita semua berharap bisa lebih cepat. Nah, tapi tentu ada konsiderasi kenapa kita akhirnya belum bisa lebih cepat. Oke. Tapi kan tidak semua ini terkomunikasi dengan semua kader gitu ya, sehingga pemikiran kader bahwa lebih cepat lebih baik, kalau enggak nanti kalau terlalu lama kita coba punya opsi lain, ya tentu itu nggak salah. Cuma terus mengenai siapa opsinya ya harus Andi Arief menjawab dia siapa yang ada dalam pikirannya. Tetapi yang ada dalam pikiran ketum-ketum partai ya, secara resmi partai secara ofisial kita tidak ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari apa yang sudah kita sampaikan kepada koalisi, dan kemudian juga tim 8 bekerja hampir setiap hari. Dan kita tahu progresnya, nggak ada masalah. Sampaikan Kang Pipin tadi, memang kita tuh mesra sekali bertiga, dan kita sudah sepakat apapun pada akhirnya Mas Anies lah nanti yang memutuskan. Oke, Gitu loh. baik. Saya mau Jadi, oke. kita nggak usah samber ini apa pikiran-pikiran yang di luar itulah, saya rasa. Itu kan disampaikan sendiri oleh Ketua Bapilu Anda yang kemudian menyebabkan kegaduhan kalau menurut Wakil Ketua Umum Partai Nasdem harus nanyanya ke AA. Ahmad Ali. Oke. Kang Pipin, Ya. apakah kemudian Bukan PKS tidak mau suara partai pasti. Oke, Kang Pipin, apakah kemudian PKS sepakat bahwa maksimal bulan Juni Anies harus deklarasi cawapresnya seperti yang diinginkan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief? Lebih cepat lebih Ya, baik. pada ya? dasarnya kami dari PKS juga menghendakkan lebih cepat lebih baik. Jadi ketika kita punya pasangan capres-cawapres, kelebihannya adalah kita bisa berbagi tugas. Misalnya capres kemana, cawapres kemana. Kita bisa safari dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita sampaikan bagaimana gagasan kita ke depan. Kalau misalnya capres-cawapres koalisi perubahan ini memimpin, maka rakyat Indonesia sudah tahu. Kalau misalnya perubahan yang akan dibawa seperti apa, keberlanjutannya mana program yang akan kita lanjutkan, mana perubahannya. Jadi kita ingin memastikan bahwa rakyat tidak membeli kucing dalam karung. Mereka tahu program gagasan itu. Kita berharap bisa keliling dari kampus ke kampus. Oke, menyampaikan PKS pengennya gagasan. lebih cepat ya? Ya, betul. Dan saya kira semuanya juga sama ya. Tinggal nanti kita saat ini sedang merapikan bagaimana waktu yang tepat untuk mendeklarasikan itu. Saya sih setuju saja kalau misalnya bulan ini yang diharapkan oleh Demokrat itu juga yang diharapkan oleh PKS. Baik, Oke, saya mau. Saya kira ini ada proses yang harus kita lalui. Ya, kita butuh rasionalisasi, komunikasi yang baik, sehingga soliditas ini terus akan berlayar. Kita yakin bahwa ini akan berlayar. Oke, Mas Adi, ini
meskipun tadi dibelokkan, tidak diakui ya oleh Bang Renanda, tapi kan sebetulnya ini menyampaikan adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Bang Andi Arief gitu. Sikap Demokrat yang kemudian mengancam, melirik opsi lain sampai disebut membuat gaduh oleh Nasdem. Kalau misalnya Juni nggak kunjung deklarasi cawapresnya Anies, ini mencerminkan apa nih? Kekhawatiran bahwa koalisi batal berlayar atau bagaimana? Mas Adi? Ya, bagi kita yang melihat dari jauh itu kalimat yang cukup intimidatif ya dari Andi Arief dari Partai Demokrat. Jadi kalau tidak kunjung diumumkan AHY sebagai kandidat cawapresnya Anies, bukan tidak mungkin ada opsi-opsi lain. Opsi lain itu mungkin ya mencoba untuk mendalami koalisi politik dengan misalnya poros partai lain yang beberapa waktu yang lalu di mana Erlangga Hartarto juga misalnya ketemu dengan AHY atau PKB juga bertemu dengan AHY. Ini kan perjumpaan ketiga ketua umum partai politik yang saya sebut galau sebenarnya. Kenapa galau? Ketua umum partai tapi belum mendapatkan tiket pencapresan. Padahal kalau mau pindah ke lain hati, misalnya AHY dan Golkar, itu sudah bisa maju itu, Rana. Apalagi misalnya ada PKB di dalam. Ya, Mas Adi sebentar saya potong, saya potong. Saya dapat informasi juga bahwa memang Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto menawari Ketua Umum Demokrat Mas AHY menjadi cawapresnya. Jadi ini ada saling tawar-menawar nih, ini berarti ada opsi yang sedang dipertimbangkan di sini. Ya, memang dalam konteks itu, makanya kalimat yang disampaikan oleh Bang Andi Arief itu cukup intimidatif. Semacam ultimatum jika Anies Baswedan dan Nasdem misalnya tidak mau kunjung mengumumkan AHY sebagai cawapres. Saya ingat persis 2019 yang lalu, Demokrat itu sempat bilang Prabowo Subianto itu Jenderal Gardus. Gara-gara Prabowo Subianto lebih memilih Sandiaga Uno ketimbang AHY sebagai pendamping. Padahal kita tahu bahwa anjang sana anjang sini pertemuan politik yang cukup intensif dilakukan oleh SBY, oleh Demokrat dengan Prabowo Subianto saat itu. Jadi kalau saya menggunakan terminologi dialog imajinatif, kira-kira begini dialognya itu. Kenapa misalnya Andi Arief sampai ngomong begitu Rifana? Apa yang kemudian membuat Nasdem dan Anies Baswedan tidak mau sama AHY, tidak mau dengan Demokrat? Bukankah Demokrat itu adalah partai besar, partai yang pernah berkuasa 2 periode, mengantarkan SBY sebagai presiden? Apa membuat mereka itu tidak mau dan tidak kunjung mengumumkan AHY sebagai wakil? Ini kan pertanyaan itu agak sulit untuk dijawab oleh Nasdem dan Anies. Apalagi kalau kita melihat survei-survei kuantitatif, harus diakui AHY itu adalah cawapres yang masuk radar yang saya kira cukup signifikan dan bahkan dianggap paling klop ya karena sebagai replika dari kubu oposisi. Tapi di luar itu PKS juga akan berlaku yang sama. Tapi belakangan memang PKS itu tidak segahar, tidak seagresif Partai Demokrat. Mungkin karena Anies ini irisan politiknya hampir 80% sebenarnya teridentifikasi sebagai PKS sejak Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Makanya agak kurang-kurang galak seperti Demokrat Kang Pipin karena basis konstituennya Anies itu tidak banyak ke Nasdem tapi masih banyak ke PKS ya. Makanya saya mau ke Mas Renanda. Mas Renanda sebentar. Kalau misalnya akhirnya nanti Anies tidak memilih tokoh dari internal koalisi, tapi Anies memilih tokoh dari luar koalisi, apakah Demokrat tetap akan bertahan atau justru melirik opsi lain seperti yang disampaikan oleh Andi Arief? Tapi supaya nggak lompat-lompat, saya kan harus ngerespon tadi apa yang disampaikan Pak Prai dong, ya kan? Yang jelas adalah mungkin yang pertama kita tidak punya posisi lah untuk mempermasalahkan pikiran-pikiran dan analisa-analisa orang ya dari manapun. Yang bisa saja sebenarnya yang kita sebenarnya senyum-senyum mendengarnya karena sangat memsimplifikasi masalah. Permasalahan kita nggak seperti itu. Nah, kalau memang kita belum bisa sampai hari ini mengumumkan, itu bukan karena masalah kita kebingungan atau kita ada deadlock atau kita galau, bukan gitulah. Tapi kita sekali lagi timing is everything kalau dalam pemenangan. Ini kan kita mau strategi pemenangan. Itu yang pertama ya. Karena kami tahu sekali itu sebenarnya yang terjadi apa. Nah soal tadi gitu ya. Kalau tidak AHY seperti apa? Saya rasa saya mengulang lagi nih pernyataan saya maupun juga pernyataan teman-teman yang lain. Tadi juga disampaikan oleh Kang Pipin juga sama. Kita semua sudah punya komitmen, kesepakatan. Kita menyajikan semua hal-hal yang harus menjadi pertimbangan di koalisi ini. Termasuk tadi teman-teman PKS mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya Mas Kang Ahmad Heriawan gitu. Begitu juga Demokrat. Tetapi pada akhirnya kan Mas Anies yang akan menjadi
user yang akan menggunakan cawapres ini harus chemistry-nya dapat. Semua pertimbangan ada, mulai dari elektoral, kemudian juga penguatan di parlemen dan seterusnya, sehingga pada akhirnya nanti pasti mengerucut ini akhirnya Mas Anies yang akan memutuskan. Namun kita teman-teman baik di PKS maupun di Demokrat sangat yakin, confident, sesuai dengan kesepakatan pembicaraan ya, bahwa nanti yang akan dipertimbangkan tidak mungkin orang yang tiba-tiba datang dari langit atau dari dunia mana gitu tiba-tiba masuk di situ, dan kemudian ya tentu saja ini kan harus semuanya ada nih di peta kemenangan. Kalau nggak pernah ada disebut-sebut namanya, elektabilitasnya di bawah cawapres baik dari PKS maupun dari Demokrat, ya kan nggak mungkin, itu pasti tertutup. Itu kita nggak tahu, namanya the art of possibility, karena 2019 tiba-tiba cawapresnya Pak Jokowi dan cawapresnya Pak Prabowo itu come out of nowhere, datang dari mana saja gitu. Ya itu politik kita nggak tahu. Koalisi kita ya, Pin. Ya. Kang Pipin, kami dengar bahwa deklarasi akan diselenggarakan, deklarasi 3 partai dan juga capres-cawapres akan diselenggarakan 16 Juli di GBK. Itu benar ya, Kang Pipin ya? Ya kita merencanakan itu. Berarti betul tanggal 16 Juli ya? Ya, bisa jadi lebih cepat dari itu. Ya, jadi saya kira kita persiapan itu salah satu rencananya, tapi kita akan lebih cepat dari itu. Ya mudah-mudahan saja. Jadi nanti ada soft deklarasi, kemudian ada yang grand deklarasi yang kita lakukan. Ya kami pada dasarnya insya Allah siap dengan ke depan, dan saya yakin Demokrat, Nasdem dan PKS secara sadar ya bahwa politik sudden death itu tidak baik buat rakyat ya. Kita tidak ingin kembali seperti 2019, tiba-tiba pasangan capres cawapresnya bim salabim gitu ya, kita tidak tahu, dan kita ingin saat ini lebih jauh. Jadi kenapa kami memahami ketika Demokrat menghendaki ayo segera Juni, itu adalah cara di mana kita jangan sampai kembali di masa lalu. Baru misalnya mau pendaftaran baru ditentukan siapa capres dan cawapresnya sebagai kubu penantang di luar pemerintahan. Dan kita menamakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kita ingin semuanya well prepared. Kita semua ingin soliditas dari atas sampai bawah. Kita ingin menggerakkan struktur partai, 3 partai ini. Kemudian kita ingin mengajak masyarakat untuk terlibat. Ini butuh waktu. Untuk itu kami memahami apa memang harus disegerakan. Jadi kemungkinan skenarionya adalah 16 Juli di GBK, itu wartawan sudah dapat informasinya. Berarti namanya sebentar lagi udah tinggal diumumkan. Mas Adi, singkat saja ya, waktu kita nggak banyak. Kalau terus-menerus tertunda pendeklarasian cawapresnya Mas Anies, apa dampak elektoralnya? Apakah dikhawatirkan ini akan terus terjadi penurunan elektoral kalau tidak ada deklarasi yang masif? Singkat saja Mas Adi. Ya saya kira itu akan berdampak secara signifikan, karena poros Perubahan dan Persatuan ini kan satu-satunya poros yang paling awal muncul deklarasi ya. Nah, apalagi kita tahu bahwa masa kampanye di 2024 ini kan waktunya terbatas, kurang lebih sekitar 75 hari. Jadi kalau bulan Juni deklarasi itu jauh lebih menguntungkan kepada mereka untuk melakukan sosialisasi kerja politik ya. Semakin lama maka akan semakin sulit untuk bergerak. Dan yang paling penting kira-kira itu, kenapa sebagai penantang ini tentu persiapannya harus jauh lebih matang. Karena yang dilawan itu kata Baswedan memiliki resource dan SDM gajah yang agak berat untuk dilawan. Yang dilawan mungkin didukung oleh kekuasaan. Anda ingin mengatakan seperti itu ya. Kita tunggu apakah di bulan Juni atau mungkin kita tunggu apakah pengumuman deklarasinya. Apakah pengumuman deklarasi cawapresnya Anies itu akan di bulan Juni atau justru betul 16 Juli di Gelora Bung Karno? Kita tunggu bersama karena politik itu cair, atau mungkin bisa di detik-detik akhir ada tiba-tiba penumpang baru yang masuk, karena kita dengar ada beberapa partai yang juga diajak bicara. Ini menarik sekali kontestasinya untuk Pilpres 2024. Kita tunggu bersama. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno, Wasekjen Partai Demokrat ada Bang Renanda Bahtar, dan juga Kang Pipin Sopian, juru bicara PKS. Sehat selalu Bapak-bapak.